Oke, sahabat pertanian ya. Kita pagi ini akan cerita tentang unsur hara mikro. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang unsur hara makro yaitu nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur. Jadi hari ini kita tuntaskan perbincangan kita tentang unsur hara-hara mikro ya. Jadi mikro adalah diketahui nama mikro itu adalah kecil ya. Kalau makro itu besar. Jadi unsur hara yang dibutuhkan jumlahnya kecil tapi penting. Jadi ini yang penting untuk kawan-kawan semua bahwa untuk tanaman bisa berproduksi, bisa tumbuh subur sehat, selain unsur hara makro tadi yang NPK, Ca, Mg, dan sulfur, dibutuhkanlah unsur mikro jumlahnya kecil tapi penting. Ini yang penting. Jadi kalau tanpa unsur hara mikro ini, maka tanaman juga tidak akan bisa tumbuh dengan baik, tidak bisa berproduksi dengan baik, menghasilkan buah tapi rasanya nggak enak misalnya. Itu berhubungan juga dengan unsur hara mikro. Apa itu unsur hara mikro? Ya, paling tidak ada sekitar 12 unsur hara mikro, tapi saya akan bicara hari ini cukup di ya mungkin 6 lah, 6 hara mikro yang dianggap penting ya. Pertama adalah yang paling saya akan urutkan dari yang biasanya sangat penting kepada yang bukannya tidak penting, tapi urutannya yang lebih banyak dipakai lah untuk di tanah di Indonesia. Yang pertama adalah boron ya. Boron ini penting untuk tanaman adalah untuk biasanya dinding sel ya. Bersama-sama dengan kalsium biasanya untuk titik tumbuh meristematik, biasanya titik tumbuh ujung pucuk, ujung akar, itu juga boron dibutuhkan bersama-sama dengan kalsium biasanya. Juga boron ini penting untuk kesehatan atau vitalitas dari polen, ya, kesuburan dari alat kawinnya tanaman tersebut. Jadi bunga, kualitas polennya, untuk berkembang biak itu boron juga sangat penting. Selain itu boron juga untuk metabolisme dan transport dari gula. Jadi Anda ingin buah itu manis ya boron juga berperan di sana. Jadi boron adalah yang pertama unsur mikronya yang penting yang harus kita cukupi. Yang kedua adalah besi atau Fe. Ya, ingat besi ya sama-sama dengan boron ya. Biasanya juga di ujung-ujung. Biasanya di sana gejalanya kita akan nampak. Besi ini penting adalah untuk fungsi fotosintesis atau pembentukan dari sintesis klorofil. Jadi hijau daun juga di situ butuh dengan Fe-nya. Jadi biasanya ya selain boron, besi pun sangat penting untuk bagi tanaman kita. Biasa yang kita tanam di Indonesia ya. Terus kemudian yang ketiga adalah zinc atau Zn ya. Itu untuk sintesis auksin, jadi zat pengatur tumbuh. Jadi penting di situ. Biasanya kalau daunnya mengecil ya, di pucuk-pucuk juga daunnya mulai mengecil, itu berarti zinc yang harus kita penuhi. Kemudian yang keempat adalah mangan ya. Mangan juga berperan untuk proses fotosintesis di sana. Biasanya juga penting ya selain dari besi, boron, besi, zinc, mangan. Terus kemudian yang kelima adalah copper biasanya, Cu ya, copper atau Cu atau tembaga. Di sana adalah berperan untuk metabolisme nitrogen dan karbohidrat. Dan kemudian keenam adalah molybdenum. Ya, molybdenum juga penting dalam membuatkan komponen dari nitrat reduktase namanya dan enzim nitrogen ya mengaktifkan fungsi enzim penyedia nitrogen. Jadi itulah 6 hara mikro yang harus Anda cukupi ya. Ya biasanya kalau kita di tanaman durian ini hara-hara ini memang kecil sekali dan jarang terlihat, bisa kita nampak. Biasanya kalau Anda menggunakan bahan organik tinggi, jadi hati-hati sekali. Saya melihat di lapangan bahwa memberikan bahan organiknya banyak ya, bagus. Apa kejadiannya adalah unsur hara mikro ini ternyata juga menekan bahan organik tinggi, menekan besi misalnya. Ya, besi di sana juga akan kekurangan. Saya mendapatkan di lapangan begitu ya. Jadi
defisiensi besi ataupun mangan dengan zinc muncul jika Anda menggunakan bahan organik juga terlalu tinggi. Jadi hati-hati menggunakan bahan organik. Jadi kita harus seimbang lah menggunakan dalam pertanian kita, ya anorganik dengan organik kita seimbangkan, kita aturkan bagaimana supaya tanaman itu bisa berproduksi dengan baik. Ya, jadi penting sekali lagi boron atau B, besi atau Fe, kemudian ada zinc atau Zn, mangan atau Mn, ada copper atau tembaga Cu, dengan molybdenum. Itu kira-kira yang hara yang paling tidak Anda harus cukupi. Dan masih ada lagi kira-kira unsur hara yang mikro yang lainnya, misalnya natrium, atau klor, selenium, nikel, silika, aluminium. Tapi tidak perlu Anda bicarakan tentang hara yang tersebut, ya cukup saja 6 yang hara yang mikro yang tadi saya bicarakan. Cukupi, maka tanaman Anda akan bisa berproduksi dengan baik. Jadi sebagai kesimpulan, ya, bahwa tanaman selain membutuhkan N, P, K, Ca, Mg dengan subur, juga tanaman membutuhkan mikro yaitu boron, besi, zinc, mangan, copper, dan molybdenum. Kira-kira itu hari ini. Kita akan lanjutkan pada pembincangan kita selanjutnya, ya, dengan isu-isu ya tentang bagaimana di lapangan dan sebagainya. Jadi kita cukupi tentang fungsi hara. Anda juga bisa belajar dari channel-channel YouTube yang lain. Mereka juga membahas banyak sekali cerita-cerita tentang hara-hara ini ke tanaman, ya. Bisa belajar dari sana juga. Nanti kita akan lanjutkan pembincangan kita, ya, kenapa durian itu rontok bunganya, kenapa tanaman itu responnya, akarnya, pucuknya juga mulai keriting dan sebagainya. Tapi nanti kita bicarakan saja selanjutnya kepada channel selanjutnya. Jika materi ini berasa manfaat untuk Anda, ya silakan like, share, dan subscribe. Semoga kita bisa membincangkan tentang isu-isu pertanian yang lain. Terima kasih.